Hmm. Bapak ulangi. Asas Black atau Black Principle adalah asas yang menyatakan bahwa setiap energi, khususnya dalam pembahasan kita hari ini yaitu energi panas atau energi kalor, itu akan selalu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk bisa menjadikan kondisi yang setimbang atau kondisi yang seimbang secara suhu. Jadi kalau kita misalkan punya sebuah gelas berisi air dingin, saya punya gelas isinya air dingin, gitu ya. Air dingin, misalkan dinginnya itu karena es, jadi dinginnya itu sekitar 5 derajat Celcius, gitu ya, air dingin. Sedangkan suhu lingkungannya itu 27 derajat Celcius. Maka lama-kelamaan air dingin ini akan mulai menghangat atau akan mulai naik suhunya. Kenapa? Karena ada proses pertukaran panas antara airnya dengan lingkungan di sekitarnya. Di mana lingkungan di sekitarnya mempunyai suhu yang lebih tinggi dan airnya mempunyai suhu yang lebih rendah. Nah, menurut Black katanya pada percampuran dua zat atau lebih gitu ya, banyak kalor yang dilepas, zat yang lebih tinggi suhunya sama dengan banyak kalor yang diterima oleh zat yang suhunya lebih rendah. Artinya, di sini lingkungan mempunyai suhu yang lebih tinggi. Berarti sebenarnya dia akan melepaskan sejumlah kalor. Di sini banyak kalor yang dilepas. Berarti yang punya suhu lebih tinggi ini akan melepas. Melepas itu berarti memberikan panas. Kemana? Pasti ke benda yang suhunya jauh lebih rendah dibandingkan dengan sekitarnya atau dibandingkan dengan lingkungannya. Sini lingkungan akan memberikan panas sehingga si airnya tadi akan menerima panas. Airnya akan menerima panas. Ya. Sekali lagi saya ulangi bahwa asas Black bilang bahwa menyatakan bahwa ketika kita mencampurkan atau sebenarnya tidak mencampurkan juga tidak masalah ya. Yang penting kondisinya itu ada perbedaan suhu di antara dua zat, kemudian mereka saling berinteraksi, maka zat yang memiliki suhunya lebih tinggi atau zat yang memiliki suhu lebih tinggi akan melepas sejumlah kalor sehingga bisa diterima oleh zat yang suhunya lebih rendah. Pada contoh ini, lingkungan atau udara sekitar itu suhunya lebih tinggi akan memberikan sejumlah panas kepada air yang lebih dingin. Nah, karena ada panas yang diberikan kepada air, karena ada panas ya, berarti air ini suhunya akan mulai naik. Lama-kelamaan suhu air ini akan mulai naik. Yang tadinya negatif 5 derajat Celcius sampai ke titik keseimbangan atau titik kesetimbangan. Seimbangnya pada saat gimana Pak? Pada saat apa? Ya pada saat suhunya jadi sama, yaitu sama-sama 27 derajat Celcius. Nah, ketika suhu air dengan suhu ruangannya sama-sama 27 derajat Celcius, maka tidak akan lagi terjadi pertukaran panas. Tidak ada yang memberi, tidak ada yang menerima. Kalau ada salah satunya yang lebih rendah dan salah satunya lebih tinggi, maka harus ada yang memberi dan harus ada yang menerima. Yang lebih tinggi suhunya pasti akan memberi sejumlah panas, sejumlah kalor, dan yang suhunya lebih rendah pasti akan menerima kalor. Dan itu terus terjadi sampai pada suatu saat mereka akan mempunyai suhu yang sama atau berada pada titik kesetimbangan. Nah, dari prinsip Black tersebut atau Black Principle atau asas Black, maka ada beberapa konsekuensi dalam proses pertukaran panas tersebut. Yang pertama, jika dua buah benda yang berbeda suhunya dicampurkan, maka benda yang lebih panas akan memberikan kalor kepada benda yang lebih dingin.
hingga suhu keduanya setimbang. Itu konsekuensi yang pertama. Yang kedua adalah jumlah kalor yang diserap oleh benda yang dingin atau yang diterima oleh benda dingin sama dengan jumlah kalor yang dilepas oleh benda yang lebih panas. Artinya kalau kita butuhnya sekitar 1 juta joule gitu ya, maka yang diberikan benda lebih panas ya cuman 1 juta joule gitu. Atau misalkan si benda yang lebih panas tersebut punya energi lebih atau punya energi sekitar 500.000 joule yang bisa dilepaskan atau yang bisa diberikan, maka benda yang lebih dingin pasti menerimanya 500.000 joule juga. Tidak ada kekurangan, tidak ada kelebihan energi yang diterima oleh benda yang lebih dingin tadi. Atau bisa kita katakan bahwa tidak ada korupsi di antara mereka. Yang dilepasnya 500, maka yang diterima juga pasti 500. Oke, itu konsekuensi yang kedua. Yang ketiga adalah benda yang didinginkan atau benda yang mulai mendingin. Kalau mulai mendingin berarti suhunya mulai turun ya. Suhu mulai turun. Oke. Benda yang didinginkan atau benda yang suhunya turun itu pasti melepaskan kalor atau dia akan mengeluarkan sejumlah panas. Contohnya kalau kita punya segelas kopi hangat gitu ya. Kopi hangat apa kopi panas ya? Kopi panas lah ya. Misalkan kita punya segelas kopi panas, maka kalau kita ukur suhunya, si kopi ini suhunya pasti lebih panas dibandingkan dengan lingkungannya. Gitu ya. Oleh karena itu, kopi akan memberikan sejumlah panas atau mengeluarkan sejumlah panas kepada lingkungannya sehingga kopi suhunya akan mulai turun. Bergantung pada suhu ruangan atau suhu lingkungannya, si kopi bisa turunnya turun suhunya jadi lebih cepat atau lambat gitu. Jadi kecepatan turun suhu kopi itu bergantung pada suhu lingkungan sekitarnya. Semakin jauh perbedaan antara suhu kopi dengan suhu lingkungan, maka semakin cepat aliran panasnya tersebut. Nanti kita pelajari mengenai aliran panas di bab setelah ini, yaitu bab yang mengenai konduksi, kemudian konveksi dan radiasi ya. Nanti kita pelajari lebih dalam. Meskipun kemarin kita sudah singgung sedikit, tapi kemarin belum banyak contoh soalnya. Nah sekarang saya sudah perbaiki PPT-nya. Nanti minggu depan kita coba akan bahas mengenai transfer panas atau perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Dan kita juga akan bahas mengenai pemuaian, baik itu pemuaian panjang, pemuaian volume, pemuaian luas. Juga kita akan bahas soal-soalnya, khususnya soal yang levelnya itu soal SBMPTN. Oke, balik lagi ke sini. Konsekuensi yang ketiga, berarti ketika bendanya didinginkan atau suhunya mulai turun, berarti dia melepas kalor. Sedangkan kalau bendanya dipanaskan, berarti suhunya naik, maka dia sebenarnya menerima kalor. Sama aja kayak kita mau lagi masak air ya. Airnya kita panaskan, berarti dia itu sebenarnya menerima sejumlah kalor. Oke, sampai di sini ada pertanyaan mengenai prinsip asas Black atau prinsip Black atau Black Principle dan konsekuensinya. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ke contohnya. Di sini ada contoh. Bapak. Jadi intinya tuh kalau misalnya kalor yang dilepas itu suhunya pasti lebih tinggi, terus yang diterimanya suhunya pasti lebih rendah. Itu tuh pasti. Gimana? Bukan dilepas ya, tapi yang melepas suhunya lebih tinggi. Yang menerima suhunya lebih rendah, itu pasti.
Oke, Pak. Bukan dilepas ya, tapi melepas. Jadi yang melepas kalor itu pasti benda yang suhunya lebih tinggi, yang menerima kalor suhunya lebih rendah. Di sini ada pada Black Principle atau asas Black ditulisnya diterima, itu karena saya tuliskannya kalornya dulu, bukan bendanya. Berarti nanti jadinya pasif kalimatnya. Oke, ada lagi pertanyaan? Udah, Pak. Oke, kalau gitu kita lanjutkan ke contohnya ya. Di sini ada contoh soal bahwa setiap benda itu akan memiliki kapasitas kalor yang berbeda-beda. Atau setiap benda pasti memiliki daya tampung energi yang berbeda-beda bergantung pada jenis dari bahan bendanya tersebut. Di sini ada contoh yang sebelah kiri di sini ya. Ada logam yang suhunya lebih panas, yaitu 85 derajat Celcius. Saya masukkan ke dalam air yang suhunya lebih rendah, yaitu 29,8 derajat Celcius. Nah, ketika saya masukkan, lama-kelamaan, maka keduanya akan sama suhunya, yaitu sama-sama 37 derajat Celcius. Kenapa? Karena logam akan mengeluarkan sejumlah panas kepada air tersebut. Sehingga air akan menerima panasnya tersebut. Nah, ini menyebabkan logamnya suhunya makin turun ya karena dia melepas, dan airnya suhunya makin naik karena dia menerima panas. Begitu juga kalau misalkan contohnya ada air dingin dan ada air yang panas, saya campurkan keduanya. Ketika saya campurkan keduanya, air dingin yang suhunya lebih rendah akan menerima panas dari air yang lebih tinggi suhunya, yaitu 80 derajat Celcius. Jadi air panas sebagai kalor yang melepas atau dia yang melepas panas atau melepas kalor, air dingin yang akan menerima panas. Ketika saya campurkan, maka suhunya lama-kelamaan akan menjadi setimbang, yaitu sama-sama 50 derajat Celcius. Ketika kita campurkan, semua suhunya sama, jadi suhu yang setimbang. Kadang-kadang suhu setimbang ini bisa saya namakan sebagai suhu campuran, kalau saya campurkan keduanya gitu ya, atau suhu kesetimbangan, suhu setimbang. Ya, ini contohnya. Nah, persamaannya itu adalah ini. Menurut Black katanya kalor yang dilepas oleh benda yang suhunya lebih tinggi harus sama dengan kalor yang diterima oleh suhunya yang lebih rendah. Di mana kalor ini bisa jadi ada dua macam. Yaitu yang pertama kalor untuk menaikkan suhu yang MC delta T yang kemarin sudah kita pelajari ya. Dan kalor untuk berubah wujud. Apakah itu M dikali dengan lebur atau M massa dikali dengan uap. Ini juga sama. Bergantung prosesnya. Ada kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu dan kalor yang digunakan untuk berubah wujud. Ya, oke. Di mana Q-nya itu adalah kalor atau energi kalor, satuannya adalah joule. Kadang-kadang pakai kalori gitu ya. Kemudian M-nya adalah massa. Satuannya kilogram, boleh juga pakai gram. Kemudian C adalah kalor jenis atau kapasitas kalor setiap zat atau kapasitas kalor zat ya. Satuannya adalah joule per kilogram derajat Celcius atau joule per kilogram Kelvin, atau kadang-kadang pakai kalori per gram derajat Celcius. Jadi tidak masalah mau pakai satuan yang manapun, jangan khawatir atau jangan bingung ya, karena semuanya satuannya ini setara. Kemudian ada L yaitu kalor lebur.
Atau kadang-kadang disebutnya kapasitas lebur atau kapasitas kalor lebur. Satuannya adalah joule per kilogram. Kadang-kadang pakainya joule kalori per gram ya. Kadang-kadang pakainya joule per kilogram atau kalori per gram. Biasanya kalau pakai kalori, satuan massanya pakai gram. Kemudian U adalah kalor uap atau kapasitas uap. Satuannya adalah masih sama joule per kilogram atau kalori per gram. Nah, yang paling penting ketika kita mengerjakan soal atau memecahkan masalah soal pada asas Black itu adalah menentukan siapa yang melepas dan siapa yang menerima. Jadi harus kita tentukan ketika kita membaca soal siapa yang melepas kalor ya. Kemudian siapa yang menerima kalor. Oke. Ini tahapannya kita tentukan dulu dari soal siapa yang melepas kalor dan yang menerima kalor. Dan kemudian yang paling penting adalah setelah kita tentukan kalor yang melepas dan kalor yang menerima, kita harus juga bisa menentukan proses apa saja, proses dari perubahan dari diagram ya, diagram kalornya itu apa saja. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya adalah diagram yang ini nih. Nah, di sini ada proses menaikkan suhu, ada proses berubah wujud, ada proses menaikkan suhu lagi, tapi dalam kondisinya sudah cair semua atau jadi air gitu ya. Kemudian ada proses untuk berubah wujud lagi, kemudian ada proses menaikkan suhunya lagi. Nah, proses-proses ini harus kita tentukan setelah kita menentukan siapa yang melepas dan siapa yang menerima kalor. Jadi kita harus juga mendetail atau harus juga merinci apa saja yang terjadi pada proses pencampuran kedua zat tersebut. Apakah dia suhunya naik atau suhunya turun gitu ya. Atau apakah ada perubahan wujud dari misalkan dari es menuju air menjadi air atau dari air menjadi uap. Maka harus kita tentukan atau harus kita lihat apa saja prosesnya. Kirain aku ada yang mau masuk. Siapa yang masuk? Ini Bapak pada join semua. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau di sini nggak ada. Oke, kita ambil contoh soal ya, karena ini yang lebih memperlihatkan keadaan soalnya seperti apa. Kita lihat pada soalnya, contoh soal, sebanyak 200 gram es dengan suhu negatif 10 derajat Celcius dicampur dengan air sebanyak 400 gram yang suhunya 50 derajat Celcius. Jika kalor jenis air adalah 1 kalori per gram derajat Celcius, kalor jenis air 0,5 kalori per gram derajat Celcius, dan kalor lebur es 80 kalori per gram, maka campuran tersebut mencapai keadaan akhir berupa air semua dengan suhu berapa? Maka saya tuliskan dulu diketahuinya di sini massa es yaitu 200 gram. Suhu es, suhu awal es ya, itu negatif 10 derajat Celcius. Lalu ada air, massa air 400 gram. Dan suhunya air adalah 50 derajat Celcius. Kemudian ada C, air atau kalor jenis air, 1 kalori per gram derajat Celcius. Kemudian ada kalor jenis es, berarti CS, itu 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Dan yang terakhir adalah kalor lebur es, yaitu 80 kalori per gram
Ya. Nah, baru kita yang ditanyakan adalah suhu campuran atau suhu percampuran kedua air tersebut. Kedua zat tersebut. Ada es dicampur dengan air. Nah, baru kita masukkan. Nah, dalam kasusnya soal seperti ini, maka kalau ada pencampuran keduanya ya, di sini diminta campuran keduanya akan mencapai keadaan akhir dengan suhu berapa gitu ya. Maka soal ini otomatis kalau misalkan ngomongin tentang campuran ya, otomatis mengarah pada azas black. Ya, karena kedua bendanya atau kedua zatnya dicampurkan atau ada interaksi antara kedua zat tersebut. Yang satu akan melepaskan kalor dan yang satunya akan menerima kalor. Gitu ya. Berarti di sini sudah jelas soalnya menuju pengerjaan menggunakan prinsip dari azas Black. Berarti masuknya ke azas Black. Kita kerjakan menggunakan azas Black. Nah, menurut azas Black katanya sejumlah kalor yang dilepas, saya tuliskan di sini aja ya di bawah supaya muat, jangan di tengah-tengah, biar bisa saya bagi. Nah, ini barangkali nggak muat. Sejumlah kalor yang dilepaskan oleh sebuah zat ya, itu pasti akan diterima oleh zat yang suhunya lebih dingin. Jadi kalor lepas akan sama dengan kalor yang diterima. Nah, pada kondisi ini siapa yang melepas kalor dan siapa yang menerima kalor? Masuk ke tahapan yang pertama, yaitu kita tentukan dulu siapa yang melepas dan siapa yang menerima. Dari soalnya, kira-kira siapa yang melepas? Siapa yang kira-kira melepas kalor? S. Melepas kalor, yakin? Nggak tahu. Asal. Air. Air kata Ime, Pak. Kenapa air? Apa air, Mei? Karena suhunya lebih tinggi. Ya, karena suhunya lebih tinggi, betul. Jadi kalau suhunya lebih tinggi, pasti dia akan melepas nih, lihat nih. Melepas kalau suhunya lebih tinggi ya. Jadi kalau suhunya lebih tinggi, pasti dia akan melepas. Berarti air ini kondisinya melepas kalor. Yang diterima, yang menerima siapa? Pasti es ya, karena tidak ada lagi antara air sama es doang di sini. Berarti sini menerima atau terima. Berarti pada persamaan Q lepas atau kalor lepas harus sama dengan kalor yang diterima. Berarti di sini kalornya air. Sedangkan ini adalah kalornya es. Gitu ya. Nah, ini sudah masuk ke tahapan pertama dan kedua, kita tentukan siapa yang melepas dan siapa yang menerima. Nah, sekarang kita tentukan ke tahapan berikutnya, yaitu proses apa saja yang terjadi ketika kedua zat tersebut dicampurkan. Di mana proses tersebut bisa kita gambarkan melalui diagram grafik perubahan wujud. Gitu ya. Berarti air ini berlaku sebagai panas ya, atau akan memberikan sejumlah panas kepada esnya tadi. Esnya katanya awalnya adalah negatif 10 derajat Celcius. Berarti es itu kalau di grafik mulainya dari bawah sini nih, negatif 10. Nah, dimintanya adalah campuran tersebut mencapai keadaan akhir berupa air seluruhnya atau air semua. Berarti esnya harus gimana dulu tuh supaya biar jadi air? Es kalau jadi air berarti ada proses apa tuh namanya? Es jadi air namanya prosesnya
Mencair. mencair. Berarti es ini harus mencair dulu seluruhnya karena dimintanya semuanya ya. Harus mencair dulu seluruhnya supaya dia jadi air. Sehingga si esnya tadi yang tadinya negatif 10 derajat, sedangkan untuk bisa mencair itu suhunya harus 0 derajat. Seperti yang sudah kita pelajari di diagram itu ya, bahwa perubahan wujud untuk dari padat ke cair atau dari es ke air itu suhunya harus 0 derajat dulu. Nah, kita bisa lihat bahwa suhu esnya itu dari negatif. Berarti ada proses si airnya, si esnya tadi naik dulu suhunya. Naik dulu suhunya sampai ke 0 derajat Celcius, baru dia akan mencair. Nah, setelah mencair, gitu ya, setelah esnya mencair, apakah sudah sampai di sini? Enggak, ternyata suhu akhirnya itu pasti lebih tinggi dari 0 derajat. Sehingga ada proses kenaikan suhu lagi, yaitu di sini kondisinya semuanya sudah menjadi air. Bisa kita lihat di sini bahwa pada kasus di sini atau pada grafik yang di sini masih jadi es, ini es ditambah dengan air ya. Kemudian di sini semuanya sudah jadi air. Sehingga suhu yang kita cari adalah suhu yang ini. Suhu campuran yang itu tuh. Nah, kalau saya gambarkan berarti ada 3 proses di esnya, bukan di airnya ya, karena esnya yang akan mulai mencair. Airnya mah nggak akan jadi mendingin gitu, nggak akan jadi es gitu. Jadi tidak ada perubahan wujud dari airnya, tetapi yang berubah wujud dan suhunya naik adalah si airnya, si esnya tadi. Sehingga ada 3 proses yang terjadi pada colornya es, yaitu ada proses A, kemudian ada proses B, dan ada proses yang C. Oleh karena itu, di sini Q airnya akan sama dengan proses es ketika dia naik suhunya sampai ke 0 derajat Celcius, proses A, ditambah dengan proses B ketika esnya mulai mencair dan akhirnya mencair seluruhnya, ditambah dengan proses C ketika seluruh es yang sudah jadi air tadi suhunya ikut naik bersama dengan airnya tadi. Gitu ya. Kita sudah tentukan bahwa kalau sudah sampai di sini maka sisanya adalah tinggal masalah matematis saja. Ya, kita lihat di sini bahwa Q airnya itu adalah Q yang digunakan air untuk menurunkan suhunya karena tadi suhunya 50 derajat Celcius, kemudian dari suhu 50 derajat Celcius ini air melepas panas. Kalau melepas berarti suhunya akan mulai mendingin seperti yang di sini ya. Ketika bendanya mulai dingin atau didinginkan berarti dia melepas kalor atau sebaliknya ketika benda itu atau zatnya tadi melepas kalor maka suhunya mulai turun. Oleh karena itu suhunya air akan mulai turun. Berarti ada perbedaan suhu atau ada perubahan suhu yang dialami oleh air. Kalau ada perubahan suhu yang dialami oleh air, maka persamaan Q air yang ada perubahan suhunya berarti M dikali dengan C dikali dengan perubahan suhu airnya. Akan sama dengan QA. QA adalah Q atau kalor yang digunakan untuk melalui proses A, yaitu untuk menaikkan suhu es dari negatif 10 derajat Celcius menuju ke suhu 0 derajat Celcius. Berarti di sini ada perubahan suhu, yaitu M dikali dengan C dikali dengan delta T. Ya, kemudian ditambah dengan QB. QB adalah proses pertukaran energi atau proses kalor yang digunakan untuk mengubah wujud es seluruhnya menjadi air. Berarti di sini ada proses melebur. Proses es yang melebur. Berarti di sini tidak ada karena tidak ada
cuman melebur saja ya berarti massa dikali dengan kalor leburnya. Masih ditambahkan dengan proses yang C, yaitu ketika S-nya sudah mencair seluruhnya, kemudian dia akhirnya suhunya masih mulai naik. Berarti M dikali dengan C dikali dengan delta T. Nah, kita tentukan ya di sini konteksnya di sini yang sebelah kiri, ruas sebelah kiri konteksnya di sini air, berarti di sini masanya air. Di sini C-nya adalah C air berarti. Di sini masanya S, C-nya juga berarti CS, kalor leburnya S. Nah, di proses C itu masanya seluruhnya sudah jadi air. Nah, ketika seluruhnya sudah jadi air, maka massa S-nya itu akan sama dengan massa airnya. Tetapi karena di sini sudah ada air sebelumnya, maka di sini massanya harus ditambahkan dengan massa air yang sebelumnya, ditambah dengan massa S yang sudah mencair seluruhnya, atau di sini saya tuliskannya sebagai massa S atau M cair ya, atau bisa dibilang massa S yang sudah seluruhnya menjadi air. Nah, dikalinya karena di sini sudah jadi air berarti kali C-nya air dan delta T. Nah, perlu kita perhatikan delta T-nya dari grafik dari proses A dan proses C itu delta T-nya atau perubahan suhunya itu beda ya. Kalau proses A itu dari negatif 10 ke 0 derajat. Sedangkan proses C dari 0 derajat menuju ke suhu campurannya tadi. Sedangkan pada kalor yang melepas, ini delta T-nya langsung menuju ke kalor yang, ke suhu campurannya tadi. Sehingga di sini saya tuliskan bahwa M air dikali dengan C air dikali dengan perubahan suhu berarti suhu yang lebih rendah, yang lebih tinggi dikurangi dengan suhu yang lebih rendah ya. Atau suhu akhir dikurangi dengan suhu awal. Nah, dimintanya di sini akhirnya adalah campuran. Berarti dikurangi dengan awalnya adalah 50. Atau suhu air ya. Saya masukin ininya dulu. TA. Kemudian sama dengan MS dikali dengan CS dikali dengan delta T. Berarti sini saya tuliskan MS dikali CS dikali dengan delta T-nya adalah dari negatif 10 derajat menuju ke 0 derajat. Berarti akhirnya di 0 ya. Awalnya di negatif 10. Atau akhirnya adalah, ini saya tuliskan dulu, ininya konteksnya. Berarti T0 derajat Celcius, ini T0 ya. Sedangkan yang negatif 10 itu adalah T-nya S ya. Dikurangi dengan TS. Ditambah dengan kalor yang digunakan untuk melebur, berarti di sini massanya S dikali dengan kalor lebur S, ditambah dengan massa air, ditambah dengan massa S yang sudah mencair, dikalikan dengan C air karena sudah mencair, dikali dengan perubahan suhunya berarti dari T0 menuju ke T campuran. Berarti suhu akhirnya adalah T campuran dikurangi dengan T0. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum kita masukkan angka-angkanya. Belum ada, Pak. Belum ya. Nah, sekarang kita masukkan angka-angkanya. Masanya air berapa tuh? Ini 400 ya. 400. C air atau kalor jenis air yaitu 1. Dikali dengan TC dikurangi dengan TA adalah negatif 10. Sorry, T air ya, suhunya air. Suhunya air adalah 50 derajat Celcius. Kemudian kita masukkan ke massa S. Massa S yaitu 200 gram. Dikali dengan kalor jenis S yaitu 0,5. Dikali dengan T0. T0 itu berarti suhu di 0 derajat berarti 0.
dikurangi dengan suhu awal S adalah negatif 10. Ditambah dengan massa S-nya tadi 200. Dikali dengan kalor lebur S yaitu 80. Ditambah dengan massa air ditambah dengan massa S yang sudah mencair. Berarti sini 400 ditambah 200. Dikali dengan C air adalah 1. Kemudian dikali dengan perubahan suhunya, yaitu suhu campuran dikurangi dengan T0. Sorry, suhu campurannya yang ditanyakan, T0-nya tadi 0 ya. Oke, baru kita hitung. 400 kali 1, 400 ya. 400 kali TC berarti 400 TC. Dikurangi dengan 400 dikali dengan negatif N dikali dengan 50. Berarti 200.000 ya? Apa 20.000? 20.000 ya? 400 kali 50, 4 kali 5, 20. Ya benar, 20.000. Oke, kemudian kita selesaikan ruas yang sebelah kanan. 200 kali 0,5 jadi 100. 100 dikali dengan 10 jadinya 1000. Ditambah dengan 200 kali 80 jadinya 16.000 ya, sorry. Ditambah dengan 400 ditambah 200 jadi 600. 600 kali 1 jadi 600. 600 kali TC jadi 600 TC. Ininya 0 jadi nggak usah kita hitung ya karena ininya 0. Oke, berarti yang TC kita gabungkan gitu ya. Yang bukan TC kita pindahkan. Di sini saya pindahkan yang ininya ke ruas sebelah kiri. Yang TC-nya saya pindahkan ke ruas sebelah kanan. Berarti di sini ada 16.000 ditambah dengan 1.000 berarti ada 17.000. Negatif ya. Negatif 17.000. Dikurangi dengan 20.000. Akan sama dengan 600 TC. Dikurangi 400 TC. Negatif 17 dikurangi 20. Oh, sebentar. Oh iya, sorry. Ada kesalahan di kalor bagian C-nya. Di kalor bagian C, ternyata massanya ini tidak perlu ditambah dengan massa air yang sebelumnya. Ini hanya perlu memasukkan massa S yang sudah mencairnya saja. Kenapa? Karena di sini prosesnya S-nya saja, proses airnya udah ada di sebelah kiri. Jadi proses S-nya itu tidak perlu dimasukkan massa airnya. Karena airnya tadi itu melepas kalor, sedangkan S itu menerima kalor. Jadi M air atau massa S yang sudah mencair ini suhunya lebih rendah daripada massa air yang ada sudah ada sebelumnya ya. Jadi ini M cairnya saja, begitu juga dengan sini saya ganti. Jadi cuman ada massa S yang mencairnya aja. Berarti di sini cuman ada 200-nya aja nih. Oke, di sini cuman ada 200-nya aja. 200 kali 1 kali TC min 0. Oke. Berarti jadinya 200 TC ya. Oke, kalau gini berarti lebih gampang nih ngitungnya dibandingkan yang sebelumnya. Oke, saya pindahkan saja ruas yang sebelah kiri ke sebelah kanan, yaitu yang 20.000-nya. 20.000 saya pindahkan ke sebelah kanan, sedangkan 200 TC saya pindahkan ke sebelah kiri. Berarti 400 TC dikurangi dengan 200 TC
sama dengan 17.000 ditambah dengan 20.000. Berarti ini 200 TC sama dengan 37.000. Atau TC sama dengan 37.000 dibagi 200. Coret-coret 370 dibagi 2 berapa tuh? $370 dibagi 2. Kok hasilnya nggak mungkin ya? Ini hasilnya jadi 185. Ini nggak mungkin banget. Sebentar. Bapak salah hitung nggak? Coba dilihat. Bapak salah hitung nggak? Oh, begitu. Oh iya, iya. Sorry. Ada kesalahan juga nih. Masih ada yang salah. Di sini harusnya 50 dikurangi TC. Jadi suhu airnya, ini suhu yang lebih tinggi dikurangi dengan suhu yang lebih rendah. Karena campurannya itu jadinya lebih rendah ya. Jadi ini TA dikurangi dengan TC. Ini jadinya 50 dikurangi dengan TC. 50 minus TC. Berarti kalau kayak gini, yang 20.000-nya itu positif, yang 400 TC-nya jadi negatif. Jadi di sini 20.000 dikurangi 400 TC. Oke, berarti di sini kalau gitu saya masukkan atau saya pindahkan ruas yang sebelah kiri yang negatif yaitu 400 TC ke ruas sebelah kanan yaitu 200 TC, berarti 200 TC ditambah dengan 400 TC. Yang ini 17.000 saya pindahkan ke ruas sebelah kiri jadi 20.000 dikurangi 17.000. Berarti jadinya adalah 3.000 ya. Sama dengan 600 TC. Berarti TC sama dengan 3.000 dibagi dengan 600. Yaitu 30 dibagi 6 sama dengan 5 derajat Celcius. Maka suhu campuran kedua zat tadi yaitu es yang negatif 10 derajat Celcius dan air 50 derajat Celcius itu akan menyebabkan keduanya berada pada kondisi setimbang atau suhu campuran semuanya, kondisinya semuanya sudah jadi air pada suhu sekitar 5 derajat Celcius. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Enggak, Pak. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Nah, di sini contoh soalnya ada logam X bermasa 4,2 kg dipanaskan sampai 140 derajat Celcius, kemudian dimasukkan ke dalam air yang 9,2 kg yang suhunya 30 derajat Celcius. Setelah beberapa saat terjadi kesetimbangan, sehingga suhu air keduanya menjadi 40 derajat Celcius. Jika diketahui kalor jenis air adalah 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius, maka dapat disimpulkan bahwa jenis bahan logam adalah apa katanya. Berarti di sini suhu campurannya sudah ada. Yang ditanya adalah kalor jenis dari logamnya. Maka kita masukkan karena di sini keduanya dimasukkan atau dicampurkan, gitu ya. Maka kita masuknya ke azaz black. Di mana azaz black adalah kalor yang melepas harus sama dengan kalor yang diterima. Yang melepas siapa nih? Kira-kira
Si logam atau air? Dilihat dari suhunya. Maka logam yang akan melepas sejumlah kalor dan air yang akan menerima sejumlah kalor. Karena keduanya terdapat perbedaan suhu atau perubahan suhu, si logam tadinya 140 derajat, terus sampai ke dalam keadaan setimbang yaitu 40 derajat. Sedangkan air yang tadinya 30 derajat sampai ke keadaan setimbang yaitu 40 derajat Celcius. Berarti kalau saya tuliskan di sini bahwa suhunya X atau suhu logam X adalah 140 derajat Celcius, suhunya air adalah 30 derajat Celcius, dan suhu campurannya adalah 40 derajat Celcius atau suhu kesetimbangannya 40 derajat Celcius. Nah, karena keduanya baik air maupun logam itu ada perubahan suhu, maka kalori yang kita gunakan di sini, di sini kita tentukan dulu siapa yang melepas, siapa yang menerima. Tadi sudah kita tentukan ya, karena logam X suhunya lebih panas, maka kalor X yang pasti melepas dan kalor air yang pasti menerima. Kemudian kita tentukan prosesnya, ternyata prosesnya tidak ada perubahan wujud. Hanya ada proses perubahan suhu saja. Karena prosesnya perubahan suhu, di sini tidak dijelaskan bahwa airnya itu menguap atau logamnya itu mencair ya, atau mendingin atau membeku gitu ya. Hanya saja logamnya itu dimasukkan ke dalam air dan suhunya mereka berubah. Berarti tidak ada perubahan wujud di antara keduanya. Nah, karena tidak ada perubahan wujud, maka satu-satunya rumus kalor yang kita gunakan adalah rumus kalor yang mempunyai perubahan suhu, yaitu M dikali dengan C dikali dengan delta T. Ini juga sama, M dikali C dikali dengan delta T. Di sini berarti massa logam X karena yang melepasnya X, kalor jenisnya X gitu ya. Kemudian ada perubahan suhunya X. Kalau air berarti masanya air, terus kalor jenisnya air dan perubahan suhunya air. Kita masukin ke sini bahwa masanya X adalah 4,2. CX yang kita tanyakan masih belum tahu. Delta T berarti suhu yang tinggi dikurangi dengan suhu yang rendah, yaitu suhunya X, logam X yang awalnya adalah 140, kemudian suhu campurannya adalah 40. Massa airnya adalah 9,2, C airnya adalah 4.200, dan suhu airnya adalah dari perubahan suhu airnya dari 30 ke 40, berarti ini 40 dikurangi 30. Sini saya tuliskan berarti 4,2 dikali dengan CX dikali dengan 100. Gitu ya. Atau saya tuliskan aja langsung 420 CX. 4,2 kali 100 itu adalah 420 ya. Kemudian dikali CX. 9, ini 10, 9,2 kali 10 kali 4.200 kali, jadi berapa tuh? 9,2 kali 4.200 kali 10. Tolong hitung dong. Berapa tuh? 4.200 dikali 9,2, 38.640 kali 10 berarti 386.400 berarti CX-nya sama dengan 386.400 dibagi dengan 420.
Hasilnya adalah 922 katanya. 922 Joule per kilogram derajat Celcius. Berarti di sini karena C-nya yang 922 adalah aluminium, maka jawabannya adalah aluminium. Logam X adalah aluminium. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum kita masuk ke contoh soal yang SBMPTN. Kalau dicatat bilang ya, biar kita bisa masuk ke contoh soal SBMPTN. Contoh soal SBMPTN-nya ada 2. Nanti ada latihan soal juga. Tapi kayaknya latihan soalnya nggak akan cukup. Sudah? Oke, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya ya. Sorry. Ini ada Udah? Lanjutkan nih. Ada udah capek? Udah pusing, Pak? Dari pagi belajar matematika. Kemudian ditambah fisika lagi. Sudah cukup. Oke, kalau gitu dilihat-lihat aja. Dilihat-lihat aja soalnya. Ya, nggak perlu kita kerjain. Kita coba kerjakan, tapi cuman dilihat-lihat aja. Apakah bisa kita kerjakan atau enggak gitu ya? Kayaknya enggak ya. Belum juga dicoba. Kita coba dulu. Oke, ini soal SBMPTN tahun 2017. Yaitu TKD Saintek yang kodenya 106 di nomor 21. Kalian bisa cek soalnya kalau kalian punya dokumen SBMPTN tahun 2017, kemudian punya yang kode 106, maka bisa kalian cek ke nomor 21, soalnya seperti ini. Nah, sekarang kita coba berangan-angan ya. Berangan-angan tuh maksudnya kita coba mengerjakan soalnya pakai logika sambil berhayal-hayal. Gitu ya. Tapi nggak beneran berhayal, maksudnya kita coba pakai penalaran. Nggak mesti harus kita kerjakan seluruhnya gitu. Nggak mesti harus kita hitung. Hampir semua, bukan hampir ya, banyak soal SBMPTN sebenarnya yang ada angka-angkanya, yang muncul angka-angka,
Tapi ternyata kalau kita nggak kita coba menyelesaikannya tanpa memperdulikan angkanya, itu juga bisa kita jawab gitu. Jadi soal SBMPTN itu bagusnya seperti itu. Ada soal-soal yang kita cuman lirik-lirik aja, ketemu jawabannya gitu. Ya cuman dilirik-lirik, kemudian di apa ya istilahnya, di kedipin gitu ya. 1-2 kali kedip, terus langsung ketemu jawabannya. Entah itu jawabannya dari mana, tapi langsung kita bisa jawab gitu. Entah itu bisa pas kita mau jawab ini terlalu susah, ya udah langsung jawab aja pilihan jawabannya B gitu. Ya udah langsung jawab. Atau ternyata kita bisa melihat soal tersebut atau mengerjakan soal tersebut hanya dengan menggunakan logika atau penalaran yang kita punya. Tapi tentunya kalau kita mau ngerjain soal SBMPTN menggunakan penalaran, maka kita harus paham dulu konsepnya seperti apa. Jangan sampai kita pakai penalaran, kita mau ngerjain soal tentang suhu kalor gitu ya, tapi penalaran yang kita pakai justru penalaran tentang gerak gitu, nggak ada hubungannya kalor sama gerak. Ya sama-sama punya energi tapi bentuk energinya berbeda. Jadi kalau kita mau ngerjain soal yang suhu kalor, berarti penalarannya kita juga harus sesuai dengan konsep yang suhu dan kalor, dan harus kita pahami juga konsepnya seperti apa. Oke, kita coba ya soalnya ya. Nomor 21. Kalor 400 kilojoule, berarti 400.000 joule, diserap oleh es dengan massa 2 kg dengan suhu negatif 10 derajat Celcius. Jika kalor jenis es adalah 2000 joule per kilogram derajat Celcius dan kalor lebur es 340.000 joule per kilogram, maka setelah terjadi kesetimbangan termal, berarti suhunya mereka berdua suhunya sama. Pernyataan yang benar tentang peristiwa serapan kalor tersebut adalah berapa? Ya. Nah, kita coba talar menggunakan konsep suhu dan kalor. Ini sama aja kayak kita punya panas sebesar 400.000 joule, itu kita berikan pada es yang masanya 2 kg dan suhunya negatif 10 derajat Celcius. Maka lama-kelamaan si esnya ini bakal gimana nih? Secara logika esnya bakal seperti apa kalau kita kasih energi panas? Bakal mencair gitu ya. Nah, kalian bisa lihat di pilihan jawabannya di situ, iya, karena kalau es kita kasih panas pasti dia akan mencair. Tetapi pilihannya di situ ada A, apakah ketika esnya mencair itu seluruh esnya mencair? Berarti semua es yang 2 kg itu semuanya mencair? Atau massa air yang terbentuk lebih besar daripada massa es yang tersisa? Artinya ketika mereka sudah sampai ke kesetimbangan termal atau dia itu kalor 400.000 joule-nya sudah saya berikan semuanya, ternyata masih ada es yang tersisa. Kalau kita timbang, maka massa airnya lebih banyak daripada massa es yang tersisa. Atau sebaliknya, massa esnya lebih banyak dibandingkan dengan massa air yang tersisa, seperti di pilihan jawaban D. Atau jangan-jangan mereka keduanya sama-sama masanya sama. Misalkan esnya sisa 1 kg, air yang terbentuk atau air yang mencair atau es yang sudah mencair tadi menjadi air itu sama-sama 1 kg. Maka soal ini perlu kita gambarkan diagram proses kalornya. Nah, untuk bisa menalar kita harus bisa menggambarkan diagram proses kalornya terlebih dahulu. Oke. Ini suhunya ya. Ini joule atau kalornya. Katanya esnya mulai dari negatif 10 derajat Celcius. Nah, ketika esnya mulai dari negatif 10 gitu ya. Maka ketika kita kasih energi itu kalor tadi ya,
yaitu 400.000 Joule, dia akan mulai naik suhunya sampai ke 0 derajat Celcius, kemudian dia akan mulai mencair. Sorry, ini garisnya mencong. Miring. Nah, sampai dia akhirnya akan naik. Nah, yang jadi masalah adalah di pertanyaan di ini ya, dilihat dari pilihan jawabannya, apakah S-nya atau energinya cukup sampai ke sini, sampai ke titik antara proses A dan proses B, atau di awal dari proses C gitu ya. Ataukah energinya cuma sampai di sini? Kalau cuma sampai di sini berarti kita bisa lihat bahwa kalau misalkan ini garis tengahnya, saya gambarkan dulu garis tengahnya di mana ya. Di garis yang di proses B, saya gambarkan garis tengahnya di mana. Nah, ini adalah garis tengahnya ya. Oke. Garis tengah ini menunjukkan bahwa kalau misalkan energinya sampai pas di garis tengah ini, berarti ya si massa ini kan kalau kalian lihat dari diagram proses perubahan wujud gitu ya. Nah, di sini ice plus water. Kalau misalkan diagramnya pas di tengah-tengah, berarti ada es sama air yang setengah-setengah gitu. Kalau ternyata energinya sampai di sini, berarti esnya akan airnya akan kebalik ya. Ini air, ini es. Sorry. Saya nulisnya kebalik. Harusnya airnya sebelah kiri, esnya sebelah kanan. Ini air. Ini air, ini es. Nah, kalau pas di tengah-tengah berarti jumlah air dan jumlah esnya sama. Atau pilihan jawaban C yang di nomor tadi. Kalau ternyata energinya sampai di sini, berarti jumlah airnya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah esnya. Kalau misalkan energinya cuma sampai di sini, berarti jumlah airnya lebih sedikit daripada jumlah esnya ya. Nah, sekarang dari soal tadi kita talar kemana sampai di mana yang ini ya. Sampai di manakah energi 400 kilojoule tadi menuju ke situ tuh. Di sini. Apakah dia ada di sini, tepat di tengah-tengah atau di depannya? Gimana Pak caranya? Caranya adalah tinggal ngejumlahin aja energi yang dipakai di proses A, kemudian sisanya berapa. Di proses A itu digunakan untuk menaikkan suhunya sampai ke 0 derajat Celcius. Karena di sini ada kalor jenis S yaitu 2000 Joule per kilogram derajat Celcius, berarti saya punya kalor pada proses A adalah M dikali C dikali dengan delta T. Massa S kali CS ya dikali dengan delta T. Massa S-nya adalah berapa tuh? 2 kg. Kalor jenis S-nya 2000. Dan perubahan suhunya adalah dari negatif 10 ke 0. Berarti jadinya 10 ya. Berarti berapa tuh? 4.000 ya. Dikali 10 jadi 40.000. Nah, baru kita lihat bahwa 40.000 ini adalah kalor yang sudah digunakan untuk menaikkan suhunya. Berarti dari 400.000 tadi, 400.000 itu sudah berkurang 40.000. Kalau berkurang 40.000 berarti sisanya berapa tuh? 360.000 ya? Ya nggak? Ya. Nah, kalau berkurang kalau tinggal 360.000, maka kita bisa lihat bahwa setiap kilogram, nah, kemudian kita lihat untuk bisa meleburkan es, seluruh es ya, dibutuhkan sekitar 340.000 Joule setiap kilogram es untuk bisa mencair seluruhnya. Artinya saya butuh sekitar 340.000 Joule untuk mencairkan 1 kilogram es. Tetapi pada soal esnya ada 2 kilogram. Berarti harus ada 2 kali lipat dari energi yang dibutuhkan,
yaitu 340 kali 2 jadinya 680 ya. Jadi total yang saya butuhkan untuk dari ujung sini, dari proses mencairnya itu sampai ke ujung sana adalah 680.000 Joule. Jadi energi yang saya butuhkan untuk mencairkan seluruh esnya menjadi air adalah 680.000 Joule. Sedangkan energi yang saya punya tinggal berapa itu? Tadi kan saya punya 400.000. Udah dipakai untuk naikin suhu esnya jadi 0 derajat Celcius. Yaitu sisa 360.000 ya. Ya enggak? Nah, 360.000 kalau saya gunakan seluruhnya, maka kalau saya pakai seluruhnya untuk sampai ke sini berarti ada di depannya garis biru atau di belakangnya garis biru? Di belakangnya tengah-tengah atau di depannya tengah-tengah nih? Tengah. Kenapa di belakangnya tengah-tengah? Ini kan 680.000 ya total dari sininya nih ya, sisi ini nih 680.000. Berarti tengah-tengah ini tuh berapa? Di tengah-tengahnya ini tuh berapa? Tengah-tengahnya dari 680.000 berapa? 340.000 ya? Ya enggak? Tengah-tengahnya 340.000. Sedangkan energi yang saya punya, yang saya masukkan adalah 360.000. Berarti kira-kira lebih dari setengah atau kurang dari setengah? Lebih dari setengah. Berarti sekitar sampai di sini ya. Nah, lihat. Kalau di sini berarti di sini jadi air, ini jadi es. Ini masih sisa es. Berarti jumlah air sama esnya yang mana tuh? Jumlah air sama esnya. Lebih banyak siapa? Lebih banyak air dibandingkan dengan es. Tuh nggak perlu kita hitung semua ya. Kita cukup pakai grafik, terus kita nalarkan. Langsung ketemu jawabannya, yaitu massa air yang terbentuk lebih besar dibandingkan dengan massa es yang tersisa. Gampang kan? Gimana? Iya kan Bapak ajarin kalian buat ngerjain soal yang kayak gini. Nanti ke depannya harus bisa dong. Harus kalian pahami dulu kalau misalkan kita mau ngerjain soal tentang suhu dan kalor, maka kita perlu pahami grafik perubahan atau grafik kalor nih. Jangan lupa ini grafik kalornya, jangan lupa. Atau grafik proses kalor. Kemudian satu lagi yaitu asas Black. Jangan lupa asas Black. Udah, intinya di soal SBMPTN mengenai suhu dan kalor itu ya. Lebih banyak soal yang keluar pada untuk menghitung menggunakan grafik proses kalor gitu ya, dan menggunakan asas Black. Jarang banget ada soal yang menggunakan pemuaian. Tapi meskipun ada, itu jarang banget. Ada tapi jarang. Tapi nanti itu kita ambil itu pembahasan itu di minggu depan ya. Oke, sampai di contoh soal ini ada pertanyaan? Tidak ada. Berarti kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, ini contoh soal di SBMPTN 2018, berarti 1 tahun setelah tahun 2017 ya. Untuk TKD Saintek kode 402. Bapak lupa ini nomornya 27 apa 28 gitu ya. Bapak lupa nyatet nomornya di sini. Kalau nggak salah 27 atau 28 gitu. Di dalam sebuah wadah tertutup terdapat 500 gram es dan 700 gram air pada keadaan setimbang 0 derajat Celcius. 1 atm. Jadi ada saya punya misalkan wadah tertutup itu termos lah ya. Nah, di sininya tuh ada airnya sama ada esnya tuh.
Nah, ternyata suhu keduanya itu sama-sama suhu es maupun suhu air itu sama-sama 0 derajat Celcius karena mereka berada pada kondisi setimbang. Massa airnya adalah 500 gram, massa esnya adalah 700 gram. Selanjutnya, es tersebut dipanaskan bersama-sama selama 160 detik. Berarti ada proses pemanasan dengan waktu 160 sekon. Menggunakan pemanas 2100 watt. Berarti ada daya pemanasnya yaitu 2100 watt. Diketahui kalori lebur es adalah 80 kalori per gram. Kalori jenis air adalah 1 kalori per gram Kelvin. Kalori dan 1 kalori adalah 4,2 Joule. Pada keadaan akhir terdapat air dengan suhu 20 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah efisiensi pemanasnya berapa. Nah, yang ini berarti harus kita hitung. Karena menggunakan azas Black. Satu-satunya cara mengerjakan azas Black itu adalah menggunakan atau menghitung ininya. Menghitung ya pokoknya kita harus hitung. Ya, kalau misalkan kita pakai azas Black. Mau tidak mau. Nah, sehingga kita bisa lihat di sini bahwa ada yang melepas kalor dan ada yang menerima kalor. Sebentar. Oh my God. Alhamdulillah. Oke ya. Sudah siap? Kita coba hitung. Belum. Oke, mangga. Kalau udah siap bilang ya. Siapa? Insya Allah. Siap itu siap akan bilang kalau sudah siap atau sudah siap nih? Siap. 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 Sudah siap? Jauh. Oke, kita coba jawab soal SBMPTN tahun 2018 ya. Nomornya Bapak lupa tapi kode 402. Di sini ada ada pemanas dengan energi dengan daya yaitu sekitar 2100 watt. Di mana harus kita pahami bahwa antara daya dengan energi itu ada hubungannya di mana daya sama dengan energi per satuan waktu. Ya, daya adalah energi per satuan waktu. Berarti kalau kita mau cari energi adalah daya dikali dengan waktu. Gitu ya. Nah, ketika kita cari daya dan waktunya atau kita kalikan daya dan waktu, maka hasilnya adalah energi. Dan jangan lupa bahwa kalor merupakan salah satu dari bentuk energi. Oleh karena itu, energi kalor Q itu pasti sama dengan energi. Energi kalor sama dengan energi, semuanya sama. Berarti bisa kita swap tuh antara W-nya tadi dengan Q. Berarti Q sama dengan daya dikali dengan waktu. Begitu ya. Sampai di sini. Paham belum nih? Ada pertanyaan? Belum? Belum. Baru kita masuk ke proses yang terjadi pada saat si termosnya tadi kita panaskan. Itu kan ada air sama es ya. Ada air sama es yang suhunya sama-sama 0 derajat Celcius. Berarti pada proses termos ini atau pada wadahnya tadi gitu ya. Pada wadahnya tadi kita punya
proses si esnya akan mencair dan airnya akan memanas. Nah, ketika esnya mencair, maka ada proses yang ini. Grafik ya. Es mencair, kemudian dia melebur, kemudian naik sampai suhunya 20 derajat Celcius. Begitu ya, selama 160 detik. Suhunya akhirnya adalah 20 derajat Celcius. Sehingga di bagian, oh ini bukan asas black ya, ternyata pakainya cuman kesamaan energi saja. Sebentar. Kemarin Bapak catat nih. Ini kemana ya? Oke, kita lanjutkan ya. Berarti di S-nya tadi ada proses kalor yang dibutuhkan. Mana sini? Oh ini. Kalor yang dibutuhkan pada wadahnya tadi berarti ada proses air yang naik suhunya ditambah dengan proses air es yang naik suhunya karena suhunya 0 derajat berarti esnya langsung melebur ya. Oke, ditambah dengan es yang suhunya naik. S untuk suhunya naik, ini S yang untuk melebur. Oke. Berarti ada Q air yaitu M dikali dengan C dikali dengan delta T ditambah dengan S yang melebur berarti M dikali dengan kalor lebur S tambah dengan S yang tadi sudah jadi cair ya. Kemudian naik jadi 20 derajat Celcius berarti M dikali dengan C dikali dengan delta T. Oke. Sebentar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke. Kita masukkan angkanya. Di sini ada air ya. C air. Kemudian ini S, ini massa S, ini CS gitu ya. Di situ semuanya dalam bentuk gram, jadi masukin aja pakai kalori gitu ya. Ini Q-nya. Berarti ini airnya adalah 700 dikali dengan C air adalah 1 ya. C air kalori jenis air adalah 1. Kemudian delta T-nya dari 0 derajat Celcius ke 20 derajat Celcius. Berarti delta T-nya atau perubahan suhunya jadi 20. Massa S yaitu 500 dikali dengan kalor lebur S yaitu 80. Ya. Ditambah dengan massa S yaitu 500. Kalor jenis S-nya adalah berapa nih kalor jenis S-nya? Enggak ada ya kalor jenis S. Gitu. Oke, berarti kasusnya di sini karena tidak ada informasi kalor jenis S-nya, berarti di sini air yang mencair tadi ditambah dengan massa S-nya. Jadi massa air ditambah dengan massa S yang sudah mencair, berarti 700 ditambah dengan 500. Oke. 700 tambah 500 1200 dikali dengan 20 berarti jadi 24.000 ditambah dengan 40.000. Hasilnya adalah 64.000 ya. Sedangkan energi
Yang dibutuhkan atau yang diberikan adalah P-nya adalah 2100 dikali dengan waktunya 160. Berapa tuh? 2100 kali 60. Kali 160, sorry. 336.000. Ya, maka kita bandingkan efisiensi adalah energi yang keluar dibandingkan dengan energi yang dibutuhkan yang masuk. Sorry, ini harusnya 336 dibagi dengan 64.000. Berarti berapa tuh? Dapat nggak? Dapat nggak? Dapat nggak? 5. Dapat nggak? Koma hasilnya. Hasilnya koma Pak. Koma berapa? 5,25. 5,25 atau 50? Gimana tuh? Gimana tuh? Ini cari efisiensinya ya. Efisiensi itu katanya iya, jumlah kalori yang dikeluarkan dibandingkan dengan jumlah kalori yang digunakan atau yang diterima gitu. Waktunya sudah lewat ya. Oke, kita lewatin dulu ya soal ini. Bapak juga cari dulu nih pembahasannya ya. Nanti kita coba minggu depan juga latihannya juga. Oke, karena waktunya sudah habis ya, kita sudahi saja pertemuan kita hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah Alhamdulillahirobbilalamin. dan doa akhir majelis. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kemudian bagi teman-teman yang sakit semoga cepat sembuh ya. Amin. Kita sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelum ini Bapak mau wabarakatuh.